Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Alfiza dengan NIM 260501221401400 dari kelas Oceanografi C. Kali ini saya akan melakukan praktikum gelombang laut, yaitu teori gelombang non-linear knoidal. Nah, jadi di sini udah terdapat beberapa data dan akan ditambahkan dengan NIM saya terlebih dahulu. Ini data ini ditambahkan, tambah dengan NIM akhir saya, lalu dikunci. Nah, kita langsung drag aja ke bawah. Nah, setelah itu di sini ada nilai H per D sama T, G per D pangkat 0,5. Nah, di sini H per D itu sama dengan H dibagi D. Nah, untuk yang sebelahnya itu adalah nilai H per D tadi ditambahkan dengan NIM. Nah, selanjutnya adalah T kali G per D pangkat 0,5. Karena pangkat 0,5 itu adalah akar kuadrat, berarti kita bisa pakai SQRT. Di sini masukin nilai T dulu, dikali SQRT G bagi D. Nah, di sini juga nilai tadi ditambahkan dengan NIM. Nah, selanjutnya kita ke interpolasi 1. Di mana interpolasi 1 itu menggunakan grafik. Grafik ini. Jadi, kita akan menghitung dulu menggunakan penggaris. Yang dimana kita di sini mendapatkan hasil sama dengan ini. Oke. Lalu karena kita cari batas atas dan batas bawah dari nilai ini menggunakan grafik pertama. Karena 9 itu berada di antara 8 dan 10. Oke, dititikin. Lalu dihitung jarak antara 8 dan 10. Berarti di sini kita akan tulis dulu 8. Di sini 10. Nah, untuk panjangnya itu dari mulai 0 atau dari titik 8 sampai ke titik 10 itu 0,5. Lalu dilakukan interpolasi. Sama dengan ini ditambah ini kurangnya ini, lalu kurang buka ini kurangnya ini. Ini merupakan rumus interpolasi. Nah, sudah selesai didapatkan hasil dari interpolasi 1 ini. Selanjutnya ke interpolasi grafik 1. Masih menggunakan grafik yang tadi, namun berbeda di dia menggunakan nilai bagian Y-nya juga. Nah, untuk mengetahui yang pertama itu kan di sini ada nilai D. H per D maksudnya. Di sini ada 0,5. Agak ngolek. Nah, jadi di sini kan ada 0,5 H per D-nya. Nah, ditarik garis ke titik yang 9,6 tadi.
menuju ke garis yang 0,5. Nah, setelah ditarik garis, di sini diketahui dari 0 sampai ke jarak dari 1 min 10 pangkat min 1 menuju 1 min 10 pangkat min 0,1 itu 4,7. Nah, untuk jarak dari 1 min 10 pangkat min 1 ke titik tadi itu 0,1. Nah, untuk ininya diisi dengan batas atas dan batas bawah tadi, yaitu sama dengan 1 min 10 pangkat min 1. Setelah itu yang ini sama dengan 1 min 10 pangkat min 0,1. Nah, di sini langsung dilakukan interpolasi seperti tadi. Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya ke interpolasi grafik 2. Di sini langsung dimasukkan aja nilai yang ada tadi. Nah, setelah itu, berdasarkan grafik yang kedua, itu grafik ini, dilakukan juga tarik garis. Awalnya disesuaikan dulu jaraknya yang 0,5 tadi. Nah, setelah itu setelah ditarik garis didapatkan di sini tuh 0. Di sini tuh jarak antara 10 dan 100-nya adalah 4,2. Nah, sekarang dilakukan interpolasi lagi. Nah, sudah selesai. Selanjutnya, kita menuju interpolasi grafik yang kedua, tapi beda di kalau yang tadi itu panjang pada K pangkat 2, sekarang yang L kuadrat H per D pangkat 3. Nah, pertama, itu dilakukan juga menggunakan grafik. Nah, pada interpolasi grafik kedua ini, kita setelah tarik garis tadi kan didapatkan jarak dari mulai 0, yaitu yang 10 menuju 100 itu kan 4,2. Nah, untuk dari angka 10 dari batas atas batas bawah menuju titik itu 1,2. Nah, setelah itu untuk yang ini karena batasnya dari 10 ini sampai ke 100. Lalu dilakukan interpolasi lagi. Nah, sudah diketahui hasilnya. Selanjutnya, sebelum ke interpolasi grafik 3, kita mencari L terlebih dahulu. Nah, untuk mencari L itu menggunakan rumus yang pertama, hasil interpolasi tadi, akar maksudnya, akar dulu. Interpolasi tadi dikali dengan ini di pangkat 3 dibagi dengan H.
Nah, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita ke yang uji hasil. Jadi kita mengerjakan sesuai dengan nomor-nomor kecil yang ada di sini ya. Ini udah ketujuh lalu ke sini. Nah, di sini tuh kita sama dengan D per L. Karena sudah diketahui L-nya. Jadi kita mengisi ini terlebih dahulu. Lalu selanjutnya adalah ini. Yaitu sama dengan H dikali dengan L pangkat 2 dibagi dengan D pangkat 3. Nah, di sini kita buat keterangan karena untuk teori Noidal sendiri itu kalau D per L-nya itu kurang dari 1/8 itu memenuhi, dan untuk nilai ini lebih dari 26 itu memenuhi. Jadi kita menggunakan rumus ini, if ini kurang dari 1,8 memenuhi, tidak memenuhi. Tutup. Nah, selanjutnya yang ini sama, cuman beda di ininya. Kalau tadi kurang dari 1,8, kalau ini lebih dari 26. Ini tidak memenuhi. Nah, berarti kedua hasil dari D per L dan ini itu sudah memenuhi. Selanjutnya kita isi C terlebih dahulu, yaitu dengan rumus L per D. L per T. Oke, udah. Nah, udah yang ini lanjut ke interpolasi grafik 3. Dimana ini itu menggunakan grafik yang ketiga. Grafik yang ketiga ini dilakukan juga perhitungan, di mana di sini kita mendapatkan nilainya itu 35,714 ini kan. Nah, kita titikkan dulu di mana posisi 35 ini. Oke, udah dititikkan. Lalu nanti ditarik garis dan diketahui batas atas dan batas bawahnya. Nah, selanjutnya saat mengisi grafik 3 tadi sudah dicari untuk batas atas dan batas bawahnya. Nah, untuk yang ini itu kan batasnya 10 dan 50. Nah, untuk yang panjang ini kita hitung 1. Nah, untuk ininya 0, ininya 1,5. Setelah itu dilakukan interpolasi. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita melakukan interpolasi grafik 3 juga. Jadi kita bisa mencari Y, C, dan YT itu. Nah, ini juga ditarik garis pada grafik 3 tadi. Di sini 0, jaraknya di sini 1. Di sini jarak dari titik ke dari 0,90 ke titik itu 0,3. Nah, ininya itu 0,90 dan 0,95. Lalu dilakukan juga interpolasi.
Nah, di sini sudah selesai. Nah, selanjutnya kita bisa mengisi nilai YC dan YT. Itu dengan rumus YC ini tuh ini dikali dengan H ditambah dengan D. Oke. Selanjutnya yang untuk yang YT itu sedikit berbeda tapi sama aja. Menggunakan nilai ini dikurangi 1 dikali H ditambah dengan D. Oke, nah sudah selesai untuk melakukan pengolahan data teori gelombang Noidal. Nah, ini adalah ada hasil print di sini. Itu di sini data 1, data 2, dan data 3 sudah terisi semua. Tinggal masukkan ke dalam tabel ini. Nah, di sini sudah saya isi semua untuk data-data dari data 1, 2, dan 3, dan inilah hasil dari perhitungan teori gelombang Noidal. Nah, jadi selanjutnya adalah perhitungan menggunakan teori gelombang Stokes, yang dimana di sini sudah ada 3 data, ditambahkan dulu dengan NIM, dengan akhir NIM. Lalu di drag. Nah, setelah itu di sini sudah ada nilai H, D, L, G, Rho, dan di sini menghitung bentar, agak ngelag. Nah, di sini menghitung D per L itu sama dengan D bagi L. Setelah itu di sini menghitung nilai C, ini ada rumusnya, yaitu akar sama dengan SQRT ini dikali L terus dibagi 2 dikali P tutup kurung. Oke. Kali tan dikali 2 kali P dikali D dulu baru dibagi L. Oke. Nah, sudah ada nilai C, lalu di sini ada nilai T itu sama dengan L per C. Oke. Nah, selanjutnya menghitung mendapatkan nilai cos 2 pi D per L, sin H 2 pi D per L, cos H 4 pi D per L, tan H 2 pi D per L, dan sin H 4 pi D per L. Nah, di sini D per L-nya langsung konekin aja dari D per L. Terus untuk batas atasnya lihat di buku ini. Kita menggunakan tabel bantuan. Di sini 0,050. 0,50 D per L. Berarti 0,5. 0,50 ini. Di sini ada batas atasnya itu berarti pakai yang 0,4964. Batas bawahnya pakai 0,5132. Nah, di sini bisa isi terlebih dahulu nilai-nilai ini. Oke, di sini ada cos H 2 D per L. Oke. Tadi 0,4 ya.
berarti ini 1,0490. Batas atas batas bawah atasnya itu 1,0524. Yang sin H 2 pi/L itu ini 0,3281. Ini 0,3170 untuk batasnya 0,3281. Oke, selanjutnya cos pi 4 pi/L berarti ini oke. 1,201 Nah, selanjutnya itu yang tan H. Tan H itu di yang ini 0,3022 0,3117 salah 0,3117. Untuk yang sin H nya itu yang 4 pi/L berarti yang ini 0,6651 0,6906 0,6906. Salah tulis, harusnya 0,0. Terus ini 0,0490 0,0524 1,3281 1,201 1,215 0,322 0,3117 sama 0,6651. Oke, udah benar. Nah, di sini kita ngelakuin interpolasi ini di kunci juga, terus kunci kurangi kunci juga biar gampang ngedragnya. Sorry, ada yang lupa. Ya, tinggal di drag aja ya jadi. Nah, di sini kita menghitung elevasinya. Ini kan ada yang 1 sama 2, itu nanti buat perbandingan antara Airy dan Stokes. Nah, di sini pakai rumus sama dengan H bagi 2. Pakai ini dulu. Dikali cos radians terus pakai kuadratnya ini 2 kali untuk sama berapa. Nah, tinggal di drag aja.
Kayaknya harusnya bikin gitu aja. Juga bikin apa? Nah, untuk rumus yang kedua ini agak berbeda, yaitu sama dengan ini ditambah dua aja ya, dikali ini, terus angkatin 2 kurung bagi 8 dikali L dikunci dikali ini, terus dikunci dibagi dikunci angkatin 3 2 kali 2 ditambah ini dikunci juga tutup kali cos radians ini 2. Nah, oke. Dibikin aja. Nah, udah. Itu untuk menghitung elevasi. Nah, di sini ada profile order 1 sama order 2. Jadi kan Stokes itu menghitung order kedua dari gelombang. Nah, di sini bisa kalau puncak itu max dari yang gelombang tadi. Nah, kalau yang lembah itu min. Salah. Benar. Nah, udah kan? Itu ini ada nilai Z plus D per L. Ya, langsung aja sama dengan Z tadi ditambah sama D kurung bagi L. Nah, ini juga gitu sama dengan buka kurungan Z ditambah D tadi bagi L. Nah, sekarang itu interpolasi. Jadi kalau nilai yang tengah ini kan dari sini. Nah, kalau nilai yang ini dari sini. Nah, pakai yang tadi yaitu ada 0,0603. Oke. 0,06. Cari 0,06. Dan 0,06 ada di sini, 0,603. Berarti pakai yang ini. Batas atasnya 0,06000. Oke. Nah, untuk batas bawahnya itu pakai 0,61 0,06100. Nah, untuk cos 2pi D per L nya itu berarti yang ini 1,2225. Batas bawahnya 1,2270. Oke. Langsung dilakukan interpolasi kayak sebelum-sebelumnya.
Nah, udah didapatkan hasil interpolasi pada puncak yang orde 1. Terus selanjutnya itu interpolasi yang lembah. Itu 0,041. 0,041. Di sini ada 0,04100 ya. Berarti kita pakai yang ini 0,01 0,04110 dan yang ini 0,04200. Terus dicari yang cos 2pi. Berarti yang ini berarti 1,1401 sama 1,1440. Iya benar. Oh, salah. Oke, yang ini ya. Sama 41. 0,1479 ya. Terus yang atasnya baru 1,1401. Nah, di sini juga dilakukan interpolasi. Pakai rumus interpolasi. Ini kurangi. Oke, sudah selesai. Nah, di sini kita ada kecepatan atau U pada orde 1. Kita tinggal memasukkan rumusnya aja. Itu seperti yang ada di sini. Kalau salah ada. Nah, ini. Nah, ini. Sini ada rumusnya ya. Kita langsung masukin aja. H dikali dua nilai T pakai yang ini pakai nilai cos ini. Oke. Nah, sebenarnya itu sama aja untuk yang UT-nya, cuma ada beberapa yang diubah. Mending kita bisa di kopas aja. Terus beberapa yang diubahnya jadi yang ini. Jadi ini. Sama aja. Oke. Ya. Nah, udah. Selanjutnya ke profile orde 2. Sebenarnya sama aja, cuman ada beberapa yang beda dikit. Di sini kita langsung match aja yang bagian puncak itu. Ini yang kedua ini. Oke. Nah, terus yang lembah itu pakai min. Oke. Terus di sini tinggal kita Z ditambah D bagi L aja kayak tadi. Oke. Lalu selanjutnya yang ini juga. Ditambah D bagi L. Oke. Nah, udah selesai. Nah, di sini juga kita tinggal masukin rumus interpolasi. Ini kita pakai ini, tinggal konekin aja. Nah, setelah itu kita balik lagi ke yang tabel bantuan tadi. Di sini ada
cos H4 pi D per L. Terus kita masukin aja, di sini kita cari 0,074. 0,074 itu ada di sini, berarti kita pakai 0,074. Oh ini kan D per L ini, sorry. Berarti kita cari 0,074, berarti di sini antara 0,07385 sama 0,07507. Nah, berarti kita pakai yang ini 0,07385. Batas bawahnya itu 0,07630. Terus kita cari cari cos H-nya yang 4 D per L. Itu kan tadi kan kita pakai 0,07385 ya. Nah, kita pakai yang nih, berarti 1,067. Batas bawahnya 1,090. Oke. Dan sekarang kita langsung interpolasi aja. Oke, udah selesai. Nah, sekarang kita interpolasi yang bagian yang lembah. Nah, di sini 0,02, berarti kita cari 0,02, 0,0264. 0,0262, berarti ini ya. Kita pakai 0,02628. Berarti 0,02628. Sorry. Salah ini. Tadi 0,02628. 0,02628. Nah, batas bawahnya itu 0,02659. Nah, di sini kita tinggal masukin lagi juga yang bagian cos H 4D per L-nya. Kita ini ya. Tadi pakai 0,0268. 265. Oke, pas. Seperti ini. Berarti 1,756 sama 1,746. Oke, berarti tinggal di langsung kita bikin interpolasi aja. Turun dulu. Ya udah selesai interpolasi. Nah, di sini kita tinggal masukin rumus untuk cari kecepatan order kedua. Di sini udah ada ya, agak panjang sebenarnya, tapi tinggal kita masukin aja. Di bagian UT order 1 ini tuh di depan pakai min. Oke, udah. Nah, terus kita langsung ke yang order kedua. Untuk UC-nya itu kita pakai rumus yang ada di sini. Ini nih udah yang kedua ya. Oh, yang ini. Nah, itu berarti sama dengan C1 ditambah 3/4. kurang
sorry, oh ini tempat kali nah deh. Nah ini untuk yang UC, dan yang UT sebenarnya mirip, cuman ada beberapa yang dibedain aja. Mungkin bakal dikopas aja kayak tadi. Ini yang dibedain itu kita pakai sorry, sama yang diubah itu dikali 4 sama ini. Pakaiannya ini. Oke. Udah selesai. Cut. Oke. Nah, jadi selanjutnya adalah jarak horizontal. Nah, di sini kan ada rumus yang agak panjang. Ini kayaknya bakal dicat aja sih, kelamaan. Terus, nah sekarang yang P1 itu ini pokoknya disesuaikan aja sama rumusnya. Ini oke, nah ini ada total, berarti sum dari ini dan ini. Oke, ini adalah totalnya. Nah, yang terakhir itu ada energi. Di sini rumus energi itu E rho GH kuadrat per F kali L per 8, berarti sama dengan rho dikali G dikali H pangkat 2 ya, pangkat 2 bagi dikali L kali L dulu ini bagi 8. Udah, ini adalah energi. Setelah itu kita akan membuat grafik dari yang hasil menghitung elevasi ini kan kita membuat perbandingan antara Airy dan Stokes. Nah, di sini kita langsung bisa blok aja. Terus kita langsung digedein aja. Terus kita buat kayak gini. Nah, ini perbandingan antara Stokes sama Airy. Oke, ganti dulu namanya kali ya. Ini itu Stokes. Nah, udah itu kita buat OX title ini radians, dan yang ini diganti menjadi elevasi.
Terus, oh ini juga diganti, biar tahu perbandingan kalau yang biru itu agree, kalau yang oranye itu stocks-nya. Nah, ini merupakan grafik hasil perbandingan antara grafik AIRI dan stocks. Bagaimana kalau AIRI itu order pertama, stocks itu tuh order kedua. Nah, begitu juga dengan data 3. Nanti ada hasil, kita tinggal masukkan dan akan kita taruh grafiknya di sini. Mungkin cukup sekian video praktikum gelombang laut, teori gelombang nonlinier dari perhitungan Noidal dan Stokes. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.